Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zulfudin Mizan. Saya mahasiswa hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2022. Pada malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang review buku Genealogi Terorisme yang ditulis oleh Bapak Arthur J. Rosenmeier. Pada buku Genealogi Terorisme itu saya tertarik pada bab yang berjudul State Terrorism. Pada bab ini membahas bagaimana cara sebagai entitas berdaulat sering kali terlibat dalam tindakan teror untuk melindungi diri dari sistem internasional. Negara dapat menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya itu sendiri, baik dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Kekerasan yang dilakukan oleh negara seringkali menimbulkan rasa takut, bukan hanya kepada lawan yang ditargetkan tetapi juga pada masyarakat luas. Fenomena ini bukanlah hal yang baru. Praktik ini ada sejak lama, seperti yang terlihat pada masa pra-revolusi Prancis. Negara sering menggunakan kekerasan untuk tujuan politik tertentu, terutama untuk membatasi pihak-pihak yang dianggapi sebagai oposisi lawannya. Bahkan negara bisa secara acak memilih sasaran untuk menyebarluaskan ketakutan pada semua kelompok yang menentangnya, dengan tujuan memelihara kendali dan memperkuat kekuasaannya itu sendiri. Inti dari pembahasan ini adalah bahwa negara bisa menggunakan teror alat politik untuk mempertahankan kekuasaannya yang berdampak tidak hanya pada target langsung tetapi juga pada masyarakat luas yang merasa terancam. Lalu saya akan membahas subjudul selanjutnya, yakni tindakan dan bukan identitas. Pada subjudul ini menguraikan bahwa pemahaman terorisme itu perlu fokus pada tindakan kekerasan yang dilakukan, bukan pada identitas pelakunya. Beberapa ahli menyatakan bahwa kekerasan negara sering kali ditunjukkan untuk menciptakan ketakutannya yang ekstrem di masyarakat, di mana negara menggunakan kekerasan secara acak dan simbolis. Misalnya tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang bertujuan memperingatkan kelompok sosial tertentu dianggap sebagai terorisme jika tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan politik. Pemikir seperti Paul Wilkinson dan Walter mereka mengidentifikasi bahwa kekerasan oleh negara state terrorism menciptakan efek teror yang kuat, di mana teror ini tidak selalu membutuhkan korban langsung tetapi menanamkan rasa ketakutan yang mendalam pada diri masyarakat itu sendiri. Menurut mereka, negara berusaha mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat dengan cara ini, seringkali menggunakan kekerasan sebagai alat berpolitik. Kompleksitas dalam memahami kekerasan negara yang sering kali diabaikan atau dianggap bukan sebagai teroris karena negara memiliki monopoli kekuasaan. Negara-negara otoriter seperti pada rezim Stalin dan Hitler sering menggunakan teror untuk mempertahankan kepatuhannya. Bahkan selama kolonialisme Eropa, praktik ini menunjukkan bahwa kekerasan oleh negara bisa digunakan untuk mempengaruhi dan menekankan lawan politik atau kelompok yang dianggap mengancam. Beberapa ahli seperti Sporat mengkritik pemahaman terorisme yang hanya berfokus pada pelaku non-negara dan menyoroti bahwa tindakan teror juga bisa dilakukan oleh negara dan tujuan untuk mengendalikan populasi atau memaksakan kepatuhan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara seringkali diterima secara legal, meskipun dampaknya serupa dengan tindakan teroris yang dilakukan oleh non-negara. Oke, selanjutnya saya akan membahas subjudul terorisme negara dan kekerasan. Jadi bagian ini membahas perbedaan antara terorisme negara dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, terutama dalam konteks penggunaan kekerasan secara ilegal negara terhadap individu atau kelompok yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Terorisme negara seringkali menyebarkan ketakutan melalui seperti penyiksaan atau penindasan yang dilakukan terhadap pihak tertentu untuk mencapai yang tadi saya bilang tadi. Kepentingannya pasti adanya kekuasaan atau tujuan politik tertentu. Contoh yang diberikan adalah di negara Guatemala, di mana pemerintah menggunakan kekerasan dan penyiksaan sistematis untuk menekan dan memperingatkan warga agar tidak
menentang rezim. Pemerintah menginstruksikan untuk mempublikasikan bukti-bukti penyiksaan seperti foto korban tewas, seperti peringatan bagi masyarakat agar tunduk. Secara umum, strategi terorisme negara bertujuan untuk mengendalikan perilaku publik melalui ketakutan. Hal ini sering dilakukan dengan mendisiplinkan masyarakat secara terbuka dan terang-terang dan memperlihatkan ancaman nyata bagi siapapun yang dianggap sebagai oposisi. Jadi, kesimpulannya, terorisme negara tidak hanya melibatkan kekerasan seperti fisik, tetapi juga penggunaan strategi untuk mengendalikan populasi melalui rasa takut yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan negara. Konsep terorisme negara menunjukkan bahwa tindakan teror tidak terbatas pada kelompok non-negara. Negara pun bisa melakukan kekerasan menimbulkan ketakutan ekstrim untuk menjaga kekuasaannya itu sendiri, meski tindakan tersebut sering kali diabaikan atau dianggap sah oleh masyarakat internasional. Mungkin itu saja review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Akhirnya,